Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke vektor sesi 2. Nah, kemarin kalian sudah penjumlahan vektor dengan cara poligon dan penjumlahan vektor dengan cara jajar genjang. Selanjutnya, kalian masuk ke penjumlahan vektor juga tapi dengan metode analisis atau kita sebut dengan analisis vektor, ya. Ada 4 langkah untuk penyelesaiannya. Yang pertama yaitu kalian uraikan vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, kalian jumlahkan komponen pada sumbu X dan pada sumbu Y. Yang ketiga, kalian cari resultan gayanya dengan persamaan R sama dengan akar sigma Fx kuadrat plus sigma Fy kuadrat. Sigma itu artinya jumlah. Tadi kalian sudah menjumlahkan komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, maka dimasukkan ke persamaan ini, ya. Terus yang keempat, untuk mencari arah resultannya, kalau kemarin kalian pada jajar genjang itu menggunakan cara sinus, kalau di sini kalian menggunakan tan alfa sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Ingat sigma itu adalah jumlah, ya. Nah, sekarang Ibu ajarkan untuk menguraikan vektornya, ya, menguraikan vektor. Nah, di sini vektor F dia bergerak sebesar alfa terhadap sumbu X. Alfa itu adalah sudutnya. Jadi F ini dia bergerak sudutnya adalah alfa dari sumbu X. Maka kalian wajib menguraikannya pada komponen sumbu X dan sumbu Y, ya. Ini ya koordinat sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau kita gambarkan semuanya itu kayak palang ini ya. Nah, pada sumbu X, kalau ke kanan dia bernilai positif, kalau ke kiri dia bernilai negatif. Sumbu X juga sama, kalau ke atas dia positif, kalau ke bawah dia negatif. Nah, sekarang kita masuk. F besarnya adalah sudut alfa terhadap sumbu X. Jadi alfanya tuh letaknya di sini, maka dia besarnya adalah alfa terhadap sumbu X. Maka kita gambarkan bentuknya seperti segitiga. Ingat waktu trigonometri ada segitiga ya. Nah, sudut alfa itu berada pada salah satu sudut di segitiga siku-siku. Nah, di sini sudut alfa itu terletak di sini. Nah, maka garis yang di sampingnya alfa itu adalah sumbu X ini. Ini adalah garis yang di sampingnya alfa. Kita namai adalah Fx. Komponen vektor F pada sumbu X. Ini, garis ini. Garis ini itu adalah Fx-nya. Nah, terus Fy-nya mana? Nah, kita tarik vektor F ini ujungnya ke sumbu Y. Maka ketemu di sini adalah Fy-nya. Ini adalah garis komponen vektor F terhadap sumbu Y. Ini komponen vektor F terhadap sumbu X. Nah, dilihat di sini, ini kan garis penyambungnya ya. Nah, kemarin kalian belajar trigonometri itu bentuknya segitiga. Nah, maka kita fokus ke segitiga ini saja. Nah, maka Fx-nya itu adalah garis yang di sampingnya alfa. Nah, terus garis yang di depannya mana? Ini adalah garis yang di depannya. Ini sama dengan nilainya itu dengan Fy. Maka Fy ini kalian lihatnya adalah sisi yang sebelah sini. Ini adalah Fy-nya. Ini adalah garis Fx, ini garis Fy. Di mana Fy-nya itu di depannya alfa, Fx-nya itu di sampingnya alfa. Garis miringnya itu adalah F. Maka yang ditanya di sini adalah Fx-nya nilainya berapa? Fx tadi di sampingnya alfa. Kalau samping itu ingatnya apa berarti? Sami itu punyanya cos alfa. Nah, cos alfa itu samping bagi miring. Atau kalian tulis di sini itu cos alfa itu sama dengan Fx per F. Nah, yang dicari itu adalah komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Maka yang pertama tadi itu kalian carinya adalah Fx-nya. Maka F-nya tinggal dipindah saja. Jadinya apa? Fx sama dengan F cos alfa. Ada gambarannya di sini ya. Nah, terus next untuk Fy-nya. Fy tadi di mana? Fy ini itu sama dengan garis yang di depannya alfa. Sama dengan yang di depan. Kalau depan itu punyanya sin demi depan bagi miring. Depannya itu adalah Fy tadi, miringnya adalah F. Fy per F itu sama dengan sin alfa. Maka Fy sama dengan F sin alfa. Tinggal dipindah ruas saja. Paham ya? Nah, next, sekarang kita
vektornya itu dipindahkan, dia arahnya ke kiri. Nah, kalau ke kiri tadi ya koordinat, kalau ke kanan pada sumbu X itu dia bernilai positif, kalau ke kiri X-nya itu bernilai negatif. Y-nya kalau ke atas dia bernilai positif, kalau ke bawah dia bernilai negatif. Nah, sama seperti tadi kita jabarkan, uraikan dulu pada sumbu X dan sumbu Y. F ini kita tarik ke garis sumbu X, maka di sini adalah Fx, komponen vektor F terhadap sumbu X. Tarik dari ujungnya sini ke sumbu Y, maka di sini ada Fy, garis ini itu adalah Fy, komponen vektor F terhadap sumbu Y. Nah, kita fokus ke segitiga ini yang ada sudutnya ya. Fokus ke segitiga ini. Fy itu sama dengan ini, nilainya sama dengan yang di depannya alfa ya. Dan Fx itu di mananya alfa, berarti di samping. F ini, vektor F itu adalah garis miringnya ya. Maka langsung Fx dia di samping, berarti pakainya cos, samping bagi miring. Karena dia ke kiri, maka pada sumbu X dia bernilai negatif. Maka Fx sama dengan F cos alfa. Terus Fy-nya tadi di depannya. Kalau depan itu berarti punyanya sin. Fy sama dengan F sin alfa. Karena dia ke atas, maka dia bernilai positif. Itu ya. Nah, sekarang ini adalah soalnya. Nanti kalian akan menguraikan vektornya. Untuk yang pertama, Ibu agak tuntun, silakan kalian orat-orat sendiri ya. Vektor F ini dia membentuk sudut alfa. Kalau tadi di contoh itu terhadap sumbu X, kalau di sini dilihat alfanya itu di mana? Antara F dan sumbu Y. Maka vektor F dia bergerak sebesar sumbu alfa, sudut alfa terhadap sumbu Y. Nah, sama kalian gambarkan dulu. Diuraikan dulu vektor F ini tarik ke sumbu Y, maka di sini adalah garis FY. Vektor F ini tarik ke sumbu X, maka garis yang di sini itu adalah Fx sejajar dengan garis yang ada di depan sini ya. Kita fokus ke segitiganya ya. Maka Fy itu di mananya sudut alfa letaknya? Di samping. Maka Fy itu nilainya apa? F cos alfa. Karena dia arahnya ke atas, maka dia bernilai positif. Fx di mananya ini? Di depannya sudut alfa. Kalau di depan berarti punyanya sin. Fx sama dengan F sin alfa. Karena dia arahnya ke kanan, maka dia bernilai positif. Paham ya untuk nomor 1? Nah, untuk yang nomor 2 silahkan kalian kerjakan sendiri. Nomor 3 juga sama, nomor 4 juga sama. Silahkan kalian uraikan sendiri vektornya. Nomor 5 juga sama ya. Nah, oke, kita masuk ke contoh soal. Kalau tadi vektornya baru satu-satu, kalian latihan untuk menguraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang dilihat di contoh soal yang ini. Nah, pada contoh soal yang ini, itu ada berapa vektor di situ? Ada F1, vektor yang pertama ya. Ada 1, vektor F2, 2, vektor F3, 3. Ada 3 vektor di sini. Nah, kalian menggunakan metode analisis vektor ya. Ada 3 vektor di sini. Oke. Langkah yang pertama tadi di sini ya, soalnya ini. Hitunglah resultan 3 vektor tersebut dan tentukan arah vektor resultan terhadap sumbu X ya. Vektor resultan terhadap sumbu X. Nah, oke. Kita masuk ke langkah yang pertama yang di awal tadi ya. Langkah yang pertama yaitu kalian uraikan dulu komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Mulai dari yang F1 di situ ya. F1 ini F1 ini kita tarik proyeksikan ke sumbu X. Maka di sini ini adalah F1X. Ini F1X. Nilainya apa? F1X posisinya di mana ya sudut tadi? Di samping. Maka punyanya cos. Nah, alfanya di sini sudah dituliskan 37 derajat. Sudutnya adalah 30 derajat. Maka F1X sama dengan F cos alfa. F1-nya itu adalah 4.
alfanya adalah 27 derajat, maka F1X sama dengan F cos 37 derajat. Nah, terus kita tarik proyeksi dari F1 ujungnya sini, tarik ke sumbu Y. Maka di sini ada F1Y. F1Y ini kan letaknya di sini nih garis. Nah, ini kan sejajar dengan garis yang ada di depannya sudut 37 derajat. Kalau depan itu punyanya sin, maka F1Y sama dengan F sin 37. Nah, terus F2 sama, kita tarik ke sumbu X, maka di sini ada F2X. F2X sama dengan F cos alfa. Kenapa cos? Ingat tadi, ini alfanya di sini, ini di sampingnya alfa, maka punyanya cos. Nah, karena dia ke kiri, harusnya ini dia bernilai negatif ya. Ini Ibu kurang mengetiknya. Ini dia bernilai negatif. F2X sama dengan min 6 cos 53. Nah, terus untuk yang F2Y-nya itu dia ke atas, maka dia bernilai positif, sejajar dengan yang di depannya sudut 53 derajat, maka F2Y sama dengan 6 sin 53 derajat. Terus yang F3-nya dia lurus terhadap sumbu Y. Nah, kalau lurus terhadap sumbu Y, maka pada sumbu X dia terletak pada koordinat 0 ya. Maka F3X-nya itu dia bernilai 0. Nah, pada sumbu Y dia bergerak kan? Ini pada sumbu Y dia bergerak ke bawah. Nah, maka F3-nya itu dia bergerak 10 Newton, tapi dia ke bawah, maka dia bernilai min 10 Newton. Nah, kita masukkan ke tabelnya untuk kalian lebih mudah menjumlahkannya. Sigma Fx, Fx kita kumpulkan F1X, F2X, F3X, kita masukkan ke tabel sini ya. F1X, tadi F1X 4 cos alfa atau 4 cos 37 sama dengan 3,2. Terus F2X tadi ya, di sini Ibu kurang min. Nah, tapi di sini sudah Ibu tuliskan min 6 cos 53 derajat sama dengan min 3,6 ya. Terus F3X tadi karena dia pada koordinat 0, maka F3X-nya sama dengan 0. Dijumlahkan 3,2 plus min 3,6 plus 0 sama dengan sigma Fx-nya sama dengan min 0,4. Paham ya? Nah, pada sumbu Y itu juga sama. F1Y. Nah, F1Y tadi ini ya, 4 sin 37 dimasukkan hasilnya adalah 2,4. Terus F2Y 6 sin 53 hasilnya adalah 4,8. Dan F3Y min 10, maka dijumlahkan sigma FY-nya ketemu 2,4 plus 4,8 min 10 hasilnya sigma FY-nya sama dengan min 2,8. Terus kita cari resultan vektornya ya. Setelah tadi dijumlahkan pada komponen sumbu X dan sumbu Y, kita masukkan ke sini untuk mencari resultan vektornya. Dengan persamaan R sama dengan akar sigma Fx kuadrat plus sigma Fy kuadrat. Kita masukkan angkanya, sigma Fx-nya tadi berapa? Min 0,4 dikuadratkan di sini ya. Plus sigma Fy-nya mana tadi? 2,8, min 2,8 dikuadratkan. Oke, ini kemudian diakarkan ya. Akar, nah ini. Min 0,4 dikuadratkan, min kuadrat hasilnya positif ya. 4 kuadrat itu berapa? 16, 0,4 dikuadratkan, maka jadinya berapa? 0,16. Nah, terus plus di sini min 2,8 dikuadratkan, maka dijumlahkan hasilnya dan diakarkan, ketemu R-nya sama dengan 2,84 Newton. Ini untuk mencari resultannya. Terus untuk arahnya, pakai tan alfa tadi, tan alfa. Sigma Fy per sigma Fx. Nah, Fy-nya berapa? Min 2,8. Fx-nya min 0,4 sama dengan tan alfanya sama dengan
7. Nah, tan alfa sama dengan 7, alfanya berarti berapa? Kalau di sudut istimewa itu ada tan alfa sama dengan 7, itu gampang. Tapi kalau dilihat di sudut istimewa yang tabel minggu kemarin sudah Ibu sampaikan, ada nggak tan alfa sama dengan 7? Nggak ada kan? Maka kita menggunakan kalkulator saintifik. Nah, alfanya itu sudut berapa yang hasilnya tan alfa sama dengan 7. Maka kita menggunakan kalkulator saintifik, kalian ketik ARC tan 7. Alfanya ketemu 81,86 derajat. Itu adalah arah resultan vektor F. Paham sampai sini? Nah, ini jadi arah resultannya adalah 81,86 derajat terhadap sumbu X. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah latihan soal untuk analisis vektor. Silahkan kalian kerjakan, ada 3, 4 nomor, dan ini soal yang kemarin ya. Silahkan kalian kerjakan. Jika masih ada yang bingung, kita diskusikan via WAG ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.